Aku Ruth. Aku seorang single parent. Aku memiliki dua anak. Satunya pintar dan satunya lagi spesial karena ia berbeda dari yang lain. Namun saat itu membangun suasana hangat di sini tidaklah mudah. Rasanya sulit sekali. Astaga, udah jam berapa ini Putra? Kok kamu belum siap-siap sih? Ya elah, mama ini bawel banget. Aku bukan anak kecil lagi. Ih, Sekali lagi mama sentuh HP ini, gua hancurin semua barang di rumah ini. Ya, ini anak spesialku. Namanya Putra. Setiap hari ada saja hal yang bikin aku marah. Namun, balik lagi, dia spesial. Putra, habis pulang sekolah ikut mama ya? Serah. Mama ngomong baik-baik loh. Ribet banget sih. Sekedar ingin berbicara ringan dengan dia saja itu cukup sulit. Perlu pengertian yang ekstra untuk menghadapinya. Padahal ini hanya sebuah komunikasi yang seharusnya terarah baik. Putra, mana tugas kamu? Kenapa harus sekarang sih bu? Nanti kan bisa. Harus dikumpulkan sekarang. Ini sudah menjadi peraturan di kelas ini. Kalau gitu ibu aja yang ngerjain. Saya capek. Ya sudah kalau begitu. Nanti kita bicarakan lagi setelah kelas ini selesai. Hei, sini. Mau kemana kamu? Nice. Mau bolos ya? Kalau kamu nggak turun, saya laporkan ke ibu kamu. Halo Ibu, selamat siang. Saya ingin melaporkan bahwasanya tadi saat di kelas, saya meminta Putra untuk mengumpulkan tugasnya. Tetapi respon dari dia malah marah-marah Ibu. Dan gak lama kemudian, saya melihat dia kabur Ibu dari sekolah, memanjat pagar belakang sekolah. Iya Ibu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Putra, sini dulu. Apalagi semua? Aku tuh capek. Sini dulu. Kali ini bikin ulah apa lagi? Banyak loh sudah laporan dari sekolah. Mereka tuh nggak bisa ngerti aku. Mereka cuma bisa nyuruh-nyuruh. Dek, kamu nih kenapa sih? Kami tuh cuma mau bantu kamu, kenapa kamu marah-marah terus? Nggak perlu. Kalian cuma bisa nyuruh-nyuruh. Sampai pada akhirnya aku lelah, aku kesal, aku capek. Dan aku menyerah dengan semuanya. Aku membawanya ke profesional, berharap aku dapat menemukan jawaban yang pasti di sana. Dan ya, aku menemukannya. Tadi saya udah ngobrol-ngobrol sama Putra, Bu. Ternyata Putra itu sangat cerdas loh, Bu. Cuman memang ada kesulitan dalam mengatur emosi dan menerima arahan. Ini bukan salah siapa-siapa. Bukan salah Ibu. Dan ini juga bukan kenakalan biasa yang terjadi pada anak. Kondisi seperti ini sangat membutuhkan pendampingan yang lebih ekstra. Apa ada solusinya? Kondisi seperti ini sih nggak bisa dihilangkan sepenuhnya, Bu. Tapi bisa sangat terkelola dengan terapi yang konsisten, komunikasi yang tepat, serta dukungan dari sekolah dan keluarga. Dengan pendampingan yang baik, potensi Putra bisa berkembang luar biasa. Aku baru sadar, setelah konsul ke psikolog kemarin, ternyata anakku bukan nakal. Psikolog bilang perilakunya cocok sama ODD. Dan sekarang aku mengerti, dia bukan butuh dimarahin. Dia butuh lebih banyak pengertian dan cara pendekatan yang lebih lembut. Rasanya campur aduk, tapi setidaknya sekarang aku tahu apa yang harus aku perbaiki sebagai orang tua. Dan itu membuahkan hasil. Ada kemajuan dalam diri dia, dan itu nampak. Pagi bu. Lagi. Jangan lupa ya kerjain tugasnya Putra. Baik bu, ini lagi kita kerjakan. Hai teman-teman, kisah Putra yang baru saja kita lihat adalah satu kondisi yang disebut Operational Defense Disorder atau ODD.
ODD itu bukan sekadar sifat pembangkang, keras kepala, atau tidak mau diatur. Ini adalah kondisi psikologis yang membuat anak atau remaja mudah tersinggung, cepat marah, membalas dengan nada tinggi, menolak aturan, merasa diserang, dan sering berselisih dengan orang tua ataupun guru. Yang penting untuk diingat, anak dengan ODD bukan anak nakal. Mereka sedang berjuang mengendalikan emosi di dalam diri mereka. Mengapa ODD bisa terjadi? ODD dapat muncul karena kombinasi beberapa hal seperti Pertama, kesulitan mengatur emosi. kedua, stres di rumah ataupun di sekolah. Ketiga, perasaan tidak dapat dipahami. Keempat, pola komunikasi yang penuh konflik. Kelima, faktor genetik dan lingkungan. Ini bukan salah orang tua. Ini bukan salah anak. Ini adalah kondisi yang bisa ditangani. Untuk membantu anak atau remaja dengan ODD, orang tua bisa Yang pertama, tetap tenang saat anak marah, jangan terpancing. Yang kedua, beri waktu yang jelas, sederhana, dan konsisten. Yang ketiga, berikan pujian saat anak mampu mengontrol diri. Yang keempat, hindari hukuman yang berlebihan karena bisa memicu perlawanan yang lebih besar. Yang kelima, luangkan waktu khusus untuk mendengar tanpa menghakimi. Yang keenam, bekerja sama dengan guru, psikolog, atau profesional lain agar progres lebih optimal. Apa yang dapat dilakukan oleh remaja dengan ODD? Remaja yang memiliki ODD dapat belajar untuk mengelola dirinya sendiri, seperti teknik napas untuk meredakan emosi, mengambil waktu sejenak saat emosi sedang naik. Lalu, menggunakan kata-kata bukan teriakan, mencatat hal-hal yang dapat memicu kemarahan, dan juga berlatih komunikasi agar kita bisa jadi lebih tenang. Dan yang terpenting, berani untuk meminta bantuan. Peran guru dan lingkungan sekolah. Guru dapat membantu dengan cara tidak menghadapi konflik dengan emosi, memberikan instruksi yang jelas dan singkat, memberikan penguatan positif, membangun hubungan yang hangat, dan bekerja sama dengan psikolog serta keluarga. Ingat ya, setiap anak berhak untuk dipahami, didengar, dan diberi kesempatan untuk belajar mengelola emosinya. Jika kamu melihat tanda-tanda ODD pada anak, teman, saudara, atau murid, jangan ragu ya untuk mencari bantuan ke profesional. Karena memahami adalah langkah pertama untuk membantu. Dan ketika kita hadir dengan empati, kita sedang membuka peluang bagi mereka untuk tumbuh lebih baik.